Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Masya Allah, yaitu Bapak Kiai Haji Cecep Khairuddin, juga yang kami hormati senior kami Bapak Kiai Haji Rizwan, awet muda sudah, juga Ustaz Doni, Masya Allah, ini ada di belakang Ustaz, mestinya imam tadi, Masya Allah, ya, sahib kami. Oh, alhamdulillah, doktor ya, Kiai Haji Doktor Doni, sastrawan, ya, luar biasa. Mudah-mudahan berkah Ustaz. Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini insya Allah kita puasa di hari yang kedua di bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini yang kita laksanakan akan lebih khusyuk lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga mari kita saja lakukan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhan yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menginformasikan kepada kita, yang pertama, agar kita ini jangan berleha-leha, jangan nyantai. Kenapa Bapak gak ke masjid? Belum dapat hidayah. Padahal hidayah itu perlu dicari. Ada orang alasan begitu. Kenapa Bapak gak daftar haji, Pak? Bapak gak punya duit. Hidayahnya belum nyampe. Padahal hidayah itu harus kita jemput.
menggerogoti kita. Yang walaupun dalam bulan suci Ramadan ini katanya setan-setan dibelenggu, tapi setan yang ada di dalam hati kita ini luar biasa. Gak ada setan yang untuk ngajak ke masjid, gak ada. Justru menghalangi ke masjid itu banyak. Ya, gerimis sedikit aja alasan. Hujan terus kan ya, malas ke masjid. Nah, tetapi kalau itu pada awalnya kita paksakan untuk mencari hidayah, insya Allah kita bisa justru menikmati rintangan itu, kita nikmati. Sekarang contoh, bulan Ramadan ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk membaca Quran. Godaan baca Quran itu luar biasa. Baru 5 menit saja mata sudah kriuk-kriuk. Ya, ngajaknya untuk tidur aja. Nah, itu godaannya. Alasannya banyak. Oh iya, pada tua rasanya. Kok mata ngajaknya merem terus. Nah, padahal sudah jelas Rasul mengatakan membaca Quran itu 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, Alif Lam Mim. Berapa itu? 3. Berarti 30 kebaikan. Nah, apalagi kita membaca dalam bulan suci Ramadan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bulan berkah. Ramadan juga dikatakan bulan kasih sayang Allah. Bagaimana enggak kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu sekalian? Dosa-dosa kita selama ini diampuni Allah. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang waktu kita kematian itu gak ada yang tahu kapan. Maka kata Allah, bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu. Tuhanmu telah menyiapkan tempat yang namanya surga, seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Nah, bagaimana hubungan dengan Ramadan, perintah Ramadan? Kita semua insya Allah sudah hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Lagi-lagi ujungnya agar kamu menjadi orang yang takwa. Ada apa sih dengan orang takwa ini? Bagaimana hubungan perintah Allah tadi segera bertaubat? Allah telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan juga bagi orang yang takwa. Nah, inilah yang sebetulnya yang akan kita raih, kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini, mencapai derajat takwa. Karena takwa itu adalah satu-satunya kunci. Untuk apa? Untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas sekarang seperti apa sih ciri orang takwa itu?
Nah, ciri takwa di ayat berikutnya Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka siapa? Takwa tadi itu kan masih ada hubungan dengan ayat pertama di atasnya. Selalu atau senantiasa mengeluarkan infak. Yunfiqu fis sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah ini. Jadi orang takwa itu senantiasa dengan keikhlasannya dia berniat. Bahkan dari sebelum-sebelumnya dia sudah berniat. Dari malam harinya sudah mempersiapkan, membawa itu yang namanya infak sodakoh yang akan dimasukkan di kotak amal kita. Karena ini adalah ciri orang takwa kata Allah. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Fis sarra'i wad-dharra artinya dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan kita berinfak nunggu sisa. Nah, kalau ada sisanya yang kecil-kecil baru kita infakkan. Ya. Kadang-kadang bunyi kelenteng, waduh. Ya. Justru sudah kita siapkan sebelumnya. Sudah kita masukkan di saku kita. Karena infak yang terbaik di kala subuh kita mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah berinfak itu luar biasa. Rahmatullah. Justru itulah sebetulnya harta yang milik kita itu yang kita infakkan di jalan Allah. Kalau yang kita simpan di bawah bantal atau bawah kasur atau di bank, belum tentu itu milik kita, entah kemana nanti. Tetapi begitu dengan kita menginfak berapapun, ya, sebab kata Allah fis sarra'i wad-dharra. Artinya jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu banyak duit dulu. Setiap saat. Karena pahalanya infak itu luar biasa. Dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kali lipat. Belum lagi hikmah yang akan kita dapatkan, bahwa dengan infak sedekah itu sebetulnya pancingan untuk rezeki berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, ciri bertakwa masih dalam ayat. Wal kadhiminal ghaidh. Ciri orang takwa berikutnya bisa menahan amarah, Bapak Ibu sekalian. Nah ini kadang-kadang dalam bulan suci Ramadan godaannya luar biasa. Kita lagi istirahat, tiba-tiba anak ngejerit, anak ribut, atau anak-anak di luar sana ribut, bawanya emosi. Tapi bagi orang yang takwa, kalau bisa mengendalikan amarahnya, insya Allah dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muttaqi, orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, kesabaran kita harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan. Ramah kita, ramah juga dengan anak-anak misalnya di masjid. Kalau anak-anak
ada ribut di masjid, jangan langsung kita emosi. Udah keluar sana. Mana orang tua kamu ngasih? Nah ini kelibatkan orang tua, ujung-ujung. Nah tapi bagaimana caranya kita ketika anak-anak ke masjid, kita ayomi, kita sanjung, kita nasihati dengan baik. Memang masjid ini bukan tempat main, ya, tapi anak-anak namanya. Mungkin kita dulu lebih parah dari anak-anak sekarang. Ya. Nah, seperti itu. Lantas berikutnya, wal'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kayaknya sih ini sederhana, Pak. Sederhana, bahasanya sederhana, memaafkan kesalahan orang. Cuman kadang-kadang, Pak, ya, mungkin terhadap saudara kita sendiri, ya, baik itu saudara kandung mungkin, atau sepupu, atau mungkin saudara jauh, atau mungkin dengan tetangga, sahabat, dan lain sebagainya, yang kadang-kadang membuat kesal luar biasa. Sampai-sampai ada kalimat, gua maafin lu sampai mati. Nah ini Pak, kita ini mau mati semua. Jangan sampai ada dendam di antara kita, tidak maaf-maafan. Kata Rasulullah, hanya batasnya boleh, ya itu pun nggak bagus. Ya, tidak seteguran di antara kita itu hanya 3 hari batasnya. Ini kadang-kadang bertahun-tahun, ya, dengan tetangga, dengan sahabat, mungkin dekat, pernah dekat, sampai gak teguran lagi, nggak ada lagi komunikasi. Masya Allah. Nah kalau ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita atasi, bisa kita memaafkan kesalahan orang itu. Apalagi barangkali orangnya sudah tidak ada lagi, atau entah sudah di mana, kita nggak tahu lagi alamatnya sekarang. Tetapi di hadapan Allah kita berjanji, saya memaafkan kesalahan dia, ya Allah. Insya Allah kita juga termasuk orang yang disebut orang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena sesungguhnya hidup manusia ini sudah ada ketentuan dari Allah. Ya, perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu sekalian sudah ditentukan Allah. Fase-fasenya sudah ditentukan Allah. Dulu kita berada di alam arwah, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu di mana itu alam arwah berada. Kemudian kita pindah ke alam kandungan ibu kita. 9 bulan 10 hari kita berada di sana. Ketika kita berumur 120 hari dalam kandungan Allah Subhanahu wa ta'ala, meniupkan roh. Alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah betul aku ni Rabb Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, kita menjawab, betul ya Allah, engkau Tuhan. Artinya kita juga sudah bertuhan, bertauhid. Sudah ada perjanjian, dan disitulah sebetulnya ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang takdir yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jodoh kita, termasuk umur kita, termasuk rezeki kita.
sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita terlahir di dunia ini, berpindah ke fase yang ketiga. Ini baru perjalanan, belum apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kematian itu bukan batas hidup, bukan. Kita justru awal mau memasuki yang namanya akhirat. Kenapa? Karena beradanya di alam kubur atau alam barzakh itu belum masuk alam akhirat. Belum masuk alam akhirat. Kita masih bisa melihat kok perilaku ya yang ada di dunia, kemudian sudah digambarkan juga tentang akhirat oleh Allah. Surga dan neraka sudah digambarkan. Kita bisa melihat dan kita bisa dipertontonkan kok di situ. Apa pekerjaan kita ketika di dunia? Itulah pekerjaan kita. Kalau amal kita baik ketika hidup di dunia ini, insya Allah kita akan pertontonkan yang indah-indah di alam kubur. Berapa lama? Selama sampai datangnya hari kiamat. Makanya kalau amalnya baik, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan di alam kubur. Tetapi sebaliknya, kalau itu barangkali banyak dosanya, banyak sangkutan-sangkutannya dengan orang lain. Nah ini, makanya ketika kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, "Duribat 'alaihim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka itu akan mendapatkan kerugian di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik sesama manusia. Artinya gak cukup dengan ibadah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada sangkut hutang piutang dan lain sebagainya, kita selesaikan sekarang. Apapun resikonya. Kalau kita belum ada, kita ngomong. Jangan dijauhi. Jangan dijauhi. Ya kenapa? Pernah Rasulullah ketika ada yang meninggal saat itu, ya, Rasulullah itu gak mau menyolatkan. Kenapa? Rasul tahu bahwa orang ini ada hutang. Ada hutang. Gara-gara ada hutang, gak mau Rasul menyolatkan. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya yang menjamin hutang dia ya Rasul." Karena sudah berulang kali sahabat minta Rasul untuk menjadi imam, tidak mau. Ya. Saya yang menjamin nanti Rasul, saya yang bayar hutang-hutangnya. Baru Rasulullah mau melaksanakan sholat dan menyolatkan itu si mayat. Artinya apa? Dikala kita ya masalah hutang piutang ini jangan kita anggap remeh. Karena kita sudah nggak ditagih-tagih lagi, umpamanya tenang. Nanti ada akibat. Nah oleh sebab itu hadir rahimakumullah, amal-amal kita di dunia ini, ya kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan walaupun sebesar biji zarrah akan dihitung oleh Allah. Apa sih biji zarrah itu? Biji yang terkecil, biji sawi diumpamakan. Kenapa kok biji sawi? Karena ketiup angin sedikit aja langsung terbang. Saking kecilnya. Itu akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya. Walaupun kita berbuat kejahatan,
dzarrah juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesempatanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Menyesali perbuatan-perbuatan yang menyimpang dahulu. Mungkin pernah kita menzalimi orang, menyakiti orang dan lain sebagainya. Kita minta maaf. Jangan sungkan-sungkan, jangan gengsi-gengsi. Sudahlah, Allah aja tahu. Jangan Allah saja tahu. Memang iya, Allah tahu semua. Ya. Nah, cuman yang perlu itu hubungan hablu minallah wa hablu minan nas. Dengan Allah baik dan dengan manusia juga baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu baru sampai ya di alam kubur. Sampai alam kubur. Nah, kemudian kapan kita memasuki alam akhirat? Setelah kejadian kehancuran alam dunia. Setelah kejadian kehancuran alam dunia yang disebut yaumul qiyamah, hari kiamat, di mana planet-planet ini bertabrakan bumi, ya, bertabrakan antara planet yang lain. Kemudian air laut tumpah ke darat menjadi banjir bandang. Maka kata Allah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. Al-ayat. Al-Qari'ah itu apa sih? Kiamat. Ya, jadi arti Al-Qari'ah itu kiamat, Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang kita habis baca surat Al-Qari'ah, begitu cucunya lahir, saya kasih nama Al-Qari'ah, perempuan. Kiamat itu cucu. Ya. Jangan mentang-mentang ada Quran aja kita biar bagus. Ya, manggilnya Qari'ah aja. Ya, kiamat. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa kiamat itu? Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang kiamat. Bukan Allah tidak tahu, tapi untuk penjelasannya Allah yang menjelaskan sendiri. Setelah beliau menginformasikan Al-Qari'ah, kiamat. Apa kiamat itu? Tahukah kamu kiamat itu? Kata Allah, yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Pada hari itu, kata Allah, manusia itu berhamburan bagaikan laron. Tahu laron nggak, Pak? Bu? Tahu laron, Pak ya? Ya, yang sering terbang-terbang di ya lampu itu. Kalau pas biasanya menjelang ya musim hujan biasanya pada keluar. Nah, seperti itulah manusia nanti berterbangan jatuh, terbang jatuh. Ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan tidak sampai di situ saja, kata Allah, wa takunul jibalu kal-'ainil manfush. Gunung-gunung pun berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
tsunami di Aceh. Mungkin kita pernah lihat videonya waktu itu. Ya, tidak ada satupun gunung yang terbang. Ada nggak? Nggak ada. Ya, yang ada, yang terbang itu ya mungkin kapal, mungkin kan, dihempaskan ombak ke daratan. Tapi kalau gunung nggak ada. Ini kata Allah, gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Ada gunung nggak di sekitar sini Pak Cici? Nggak ada ya. Ya, agak jauh gitu. Nah, gunung terang. Iya juga ya. Memang gunung terang ya. Kabar-kabarnya sih gunung terang yang belum terbang. Ya. Ini luar biasa. Gunung-gunung berterbangan. Ini kiamat. Nah, disitulah manusia terpenganga semua. Ada apa? Ada apa bencananya? Luar biasa. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita membaca tentang kiamat, kayaknya seperti apalah ya, kita bisa membayangkan seperti apa seperti itu. Dan itu pasti terjadi ya, itu pasti akan terjadi, pasti. Sebab apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini kan sudah banyak dicontohkan Allah. Kiamat-kiamat kecil. Ya, kiamat-kiamat kecil. Dari kematian. Ya, kematian juga itu kiamat itu. Tapi kiamat kecil. Karena berpindahnya kita dari alam dunia ini ke alam barzah, itu kiamat kecil. Nah, lantas kehidupan di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Itu dalam surah Al-Hajj. Satu hari, bayangkan ya. Sedangkan umat Rasulullah SAW saat ini ya paling sekitar 60-70, ada yang lebih sedikit barangkali. Ini rata-rata. Rata-rata seperti itu. Umur kita hanya itu batasnya. Dan itu sesungguhnya umur yang diberikan Allah untuk apa? Untuk berbekal diri. Untuk berbekal diri. Apa bekal kita untuk menghadap Allah? Kata Allah dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap kita, setiap individu kata Allah memperhatikan bekal apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya aku ini tahu apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah.
Allah itu Maha tahu apa yang kita kerjakan. Nah, dan kita diperintahkan untuk senantiasa segera berbekal. Apa bekal yang terbaik? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal tidak lain adalah bekal takwa. Ujung-ujungnya itulah takwa. Nah, Ramadan ini itu yang akan kita kejar. Bagaimana agar ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan menghasilkan insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita baru sampai hari kiamat itu fase-fase. Nah, kemudian apa yang akan terjadi di saat hari kiamat itu? Setelah itu fasenya berikutnya adalah mahkamah, bukan lagi mahkamah internasional, tapi mahkamahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan diadili, Bapak Ibu sekalian. Akan ditimbang amal perbuatan kita, semua akan ditimbang. Nama timbangannya itu adalah mizan. Maka yaumil mizan artinya hari timbangan amal. Hari timbangan amal pasti ada. Mau kemana kita ini? Antara dua tempat. Kalau tidak, surga adalah neraka. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, Allah juga akan menenteramkan hati-hati orang yang banyak zikir, banyak ingat, ya, banyak ingat kepada Allah. Kenapa? Karena semua kita ini akan berpulang ke rahmatullah, yang dengan harapan bahwa puasa atau Ramadan kita ini di tahun ini kita ingat barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tidak tahu, dan kita tidak ada jaminan juga untuk ketemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, jadi kesempatanlah kita. Saya mengajak kepada diri pribadi saya dan kita semua tentu. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita di tahun ini akan lebih baik lagi dan akan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak